Setelah perahu selesai dibuat, Nabi Nuh alaihi salam menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda perintah dari Allah akhirnya juga datang setelah ditunggu-tunggu. Dan Nabi Nuh alaihi salam segera membuka perahu yang telah dibuatnya. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya, di antara kaumnya yang beriman kepada Allah dan dirinya, agar kaum tersebut segera menaiki perahu. Dan Nabi Nuh alaihi salam juga membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, ada sapi, gajah, semut, dan lain-lainnya untuk menaiki perahu tersebut. Dalam perahu itu, Nabi Nuh telah membuat kandang binatang buas, telah disediakan oleh Nabi Nuh untuk mereka. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perahu Nabi Nuh alaihi salam. Tidak hanya manusia dapat menaikinya, melainkan juga hewan-hewan pun dengan nyaman menaiki perahu tersebut. Bahkan dibuatkan kandang-kandangnya. Ini menunjukkan betapa besar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jibril pun kemudian turun ke bumi, lalu ia menggiring setiap dua binatang. Nabi Nuh alaihi salam bersiap-siap. Ketika Nabi Nuh dan kaumnya serta para hewan-hewan tersebut telah menaiki perahu, maka kemudian datanglah angin topan dan banjir yang kemudian menggelapkan langit-langit di kota tersebut, dan akhirnya menenggelamkan bumi, dan orang-orang yang tertinggal merekalah orang-orang yang merugi kala itu. Mereka tenggelam dengan kemaksiatannya, dengan pembangkangannya, dengan kedustaannya, dan selamatlah Nuh alaihi salam, kaumnya, dan hewan-hewan yang telah diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di sana terdapat orang-orang kafir. Mereka tidak naik ke perahu Nabi Nuh. Bahkan jemaah, ketahuilah bahwa istri Nabi Nuh juga tidak ikut dalam menaiki perahu tersebut. Kenapa? Karena istrinya Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia tenggelam bersama dengan kaumnya yang mendustakan Nuh alaihi salam. Dan disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun berdakwah di umat tersebut. Bahkan Nabi Nuh saat itu hanya mendapat pengikut, orang-orang yang mempercayainya, yang berjumlah dengan sedikit, berjumlah 80 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istrinya pun tidak beriman selama 950 tahun berdakwah. Ini menunjukkan keberhasilan dakwah tidak berdasarkan jumlah pengikut. Keberhasilan dakwah tidak dilihat dari betapa banyaknya orang yang mengikuti ustaz tersebut, kiai tersebut, ulama tersebut. Tidak. Contohnya Nuh alaihi salam, ad-da'i ilallah, penyeru di jalan Allah,
950 tahun berdakwah hanya mendapatkan 80 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajarannya pada waktu itu. Sementara itu air terus meninggi dan celah-celah bumi mulai tertutup. Seluruh penjuru bumi mengeluarkan air, sedangkan langit juga menurunkan hujan dengan sangat deras. Bahkan tidak pernah turun hujan sederas itu sebelumnya. Adapun di lautan, airnya bergejolak pada waktu itu, ombaknya menghantam segala yang dilaluinya. Ini menunjukkan banjir yang begitu dahsyat pada waktu itu. Maka inilah manfaatnya Nuh alaihi salam membuat perahu yang misterius itu. Yang orang-orang dari kaumnya menanyakan ini adalah sesuatu yang gila, sesuatu yang aneh. Yang sebelumnya mereka tidak pernah mengenal alat tersebut, tidak pernah mengenal perahu. Lalu Nuh dengan sendirinya orang pertama yang membuat perahu dengan bentuk semacam itu, dan inilah tujuannya. Karena akan datang banjir, Nuh akan menaiki apa? Perahu tersebut, dan orang yang bersamanya akan selamat. Orang yang tidak menaiki perahu akan rugi. Bahkan pada waktu itu air terus naik hingga setinggi tubuh manusia. Lalu ketinggiannya melampaui pohon-pohon dan terus naik hingga gunung-gunung pun tenggelam. Sampai akhirnya permukaan bumi rata dengan yang namanya air. Banjir besar melanda seluruh kota, baik daratan rendah maupun tinggi. Tidak ada tempat berlindung dari banjir yang besar ini kecuali perahu Nabi Nuh alaihissalam. Namun perahu ini hanya diisi oleh orang-orang yang beriman dan makhluk lainnya yang telah diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Salah satu anak Nabi Nuh pun tenggelam, tidak hanya istrinya. Karena anak Nabi Nuh juga enggan menaiki perahu raksasa ini karena kesombongannya dan enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Nabi Nuh? Hati Nabi Nuh juga sangat sedih melihat sang anak enggan diajak beriman sehingga bisa menaiki perahu sebagai satu-satunya tempat berlindung dari banjir yang sangat dahsyat itu. Namun setelah mendapat teguran dari Allah, akhirnya apa? Nabi Nuh menjadi sabar. Sabar atas ujian anak yang membangkang kepadanya. Sabar atas ujian istri yang tidak mau beriman kepada Allah. Tegaskan bahwa putranya itu bukan termasuk keluarga Nabi Nuh. Hal ini disebut karena ia telah menyimpang dari ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan setelah kaum Nabi Nuh binasa dan banjir tersebut telah mencapai puncak keganasannya, turunlah perintah Allah agar langit menghentikan hujannya, sedangkan bumi menjadi tenang dan menyerap genangan air. Perahu Nabi Nuh berlabuh dengan tenang di sebuah bukit, dan perlahan-lahan air di permukaan bumi disurutkan dengan kembali ke celah-celah bumi. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua bahwa orang yang mengikuti Rasulnya adalah orang yang akan selamat. Hari ini Rasul kita, Rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelahnya, wala Rasul, dan tidak ada Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita mengikuti perintah Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Karena apa yang datang, baik itu perintah maupun larangan dari Rasulullah, itulah hakikatnya Al-Quran. Kenapa? Karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya Nabi adalah Quran. Artinya konsekuensi perintah maupun larangan di dalam Al-Quran, apa yang telah dilakukan dan telah dikatakan oleh Rasulullah SAW.